Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD, selaku dosen dari mata kuliah ICT Literasi, dan teman-teman dari kelas MJ102 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Gojek dalam meningkatkan efisiensi kegiatan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yaitu, pertama ada Sepi Malaika, yaitu saya sendiri dan juga rekan saya, Maftuha. Kemudian di sini ada list of contents. Yang pertama itu kami akan membahas project overview, yang kedua ada background, yang ketiga layanan yang disediakan, yang keempat cara kerja dari aplikasi, yang kelima implikasi dari aplikasi, nomor 6 kelebihan dan kekurangan dari aplikasi, nomor 7 saran, dan 8 kesimpulan. Nah, yang pertama ada project overview. Perkembangan di era globalisasi ini yang terus berkembang pada saat ini akan memberikan berbagai macam hal baru kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut dan perkembangan zaman serta laju pertumbuhan sosial dan ekonomi yang sangat pesat, menghadirkan layanan baru yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, yaitu transportasi online. Aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi, tetapi juga berbagai layanan seperti pengiriman barang, pembelian makanan, dan juga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dengan kehadiran fitur-fitur tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya lagi biasanya di kawasan perkotaan. Namun hal ini masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana aplikasi ini benar-benar berkontribusi terhadap efisiensi waktu, biaya, dan energi masyarakat dalam menjalani rutinitas harian. Baik, yang kedua itu ada background. Teknologi digital ini telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah melalui aplikasi Gojek. Gojek ini bukan hanya sekedar aplikasi untuk pemesanan transportasi, tetapi juga memiliki berbagai layanan seperti pengiriman makanan, delivery, media transaksi, pengiriman paket, dan lain sebagainya. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan interaksi antar masyarakat baik secara intra maupun antar wilayah. Melalui penggunaan aplikasi Gojek, masyarakat dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Dalam hal ini, aplikasi Gojek dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan hubungan sosial dan memperkuat jaringan antar masyarakat. Dan di sini kami menampilkan ada Gojek Milestone. Jadi Gojek dirintis oleh Panadiem Makarim berdasarkan pengalamannya yang setiap hari memakai jasa ojek saat pergi bekerja. Awalnya Gojek ini hanya mempunyai 20 pengemudi di awal perintisannya. Gojek hanya menggunakan call center untuk menghubungkan antara penumpang dan pengemudi. Visi-misi dari PT Gojek Indonesia itu kecepatan, melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman. Inovasi terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup konsumennya. Nah, di sini ada perjalanan Gojek dari tahun 2010 yang awalnya hanya ada 20 ojek, satu call center, dan satu misi untuk menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia. Gojek akan membuat jalanan Jakarta menjadi sebuah lautan hijau. Nah, di tahun 2015, aplikasi Gojek dibuat. Ada kenaikan pesanan dari yang tadinya 3.000 per hari menjadi 10.000 per hari. Ekspansi keluar kota, lalu si PT Gojek ini juga melihat kesempatan untuk ekspansi ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain. Nah, di tahun 2020, aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, GoFood juga menjadi aplikasi yang paling berguna dan ramah pengguna di dunia selama pandemi di tahun 2020. Baik, kemudian di sini ada layanan yang disediakan. Nah, di sini kami akan menampilkan 5 layanan yang disediakan yang paling sering digunakan oleh pengguna aplikasi Gojek. Yang pertama itu ada GoRide. GoRide ini cara kerjanya itu konsumen melakukan pemesanan ojek melalui aplikasi Gojek dengan memasukkan alamat penjemputan dan alamat tujuan. Nantinya secara otomatis tarif akan muncul sehingga konsumen tahu berapa ongkosnya dari titik jemputnya ke alamat tujuan nanti. Selanjutnya, aplikasi ojek online ini akan memproses pesanan tersebut dan dengan menggunakan algoritma tertentu untuk mencari driver yang akan mengantarkan penumpang.
dan driver yang terpilih akan menuju ke lokasi penjemputan yang sudah ditentukan oleh penumpang. Setelah sampai tujuan, si penumpang nanti akan membayar ke driver, yaitu bisa dengan cash ataupun kredit di Gojek. Nah, untuk Gokar, cara kerjanya sama, tapi dia lebih simpelnya mungkin seperti taksi online. Caranya sama, kita menuliskan alamat penjemputan, terus alamat tujuan. Setelah itu nanti driver akan menjemput ke titik jemput. Setelah itu akan diantar ke titik tujuan. Setelah itu bisa bayar melalui cash ataupun kredit di Gojek. Kemudian ada GoFood. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, GoFood ini adalah salah satu layanan yang paling digemari oleh customer selama pandemi di tahun 2020. Nah, cara kerjanya ini, pembeli memilih makanan yang akan dibeli melalui aplikasi Gojek. Setelah memilih makanan di aplikasi Gojek, si aplikasi Gojek ini akan mencari driver dengan algoritma tertentu, dan driver yang terpilih akan mendapat rincian pemesanan dari konsumen. Setelah mendapatkan rincian pemesanan, driver akan menuju ke tempat makanan yang ingin dibeli konsumen. Untuk restoran atau penjual makanan sebelumnya ini udah melakukan registrasi ya untuk ke Gojeknya untuk mendaftarkan makanannya. Kemudian setelah driver sampai ke restorannya, penjual sudah memberikan makanan yang dipesan ke driver. Setelah itu driver akan mengantarkan makanan tersebut ke ke, ke konsumennya yang pesan sesuai alamat tujuan yang dicantumkan. Jika makanan sudah jadi, maka kemudian untuk pembayarannya sama, bisa cash ataupun dengan kredit yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Kemudian ada Gosen. Gosen ini sebenarnya sama dengan GoRide dan Gokar. Bedanya ini mengantarkan barang. Jadi dalam sistem ojek online itu terdapat layanan Gosen. Langkah sistemnya sama dengan mengantarkan orang, hanya saja ini yang diantarkan barang atau dokumen. Gosen ini sistem pengiriman barang di mana driver akan mengambil barang ke alamat pengirim, kemudian langsung mengirimkan ke alamat penerima. Nanti biasanya saat kita mengisikan data, di situ kita akan mencantumkan nama pengirim dan juga nama penerimanya untuk sebagai acuan si driver online-nya, si driver ojeknya. Kemudian ada GoPay. Nah, GoPay ini GoPay ini salah satu transaksi yang digunakan untuk membayar aktivitas yang ada di aplikasi Gojek. Nah, untuk pengisian saldonya tuh bisa di transfer bank, di ATM, internet banking, minimarket, bisa juga langsung di driver Gojeknya. Penggunaan untuk transaksinya, GoPay ini dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi. Pertama, pembayaran layanan Gojek seperti GoRide, GoFood, GoSend, GoCar, dan lain-lain. Pembayaran di merchant office online dengan metode scan kode QR. Kemudian menunjukkan kode QR ke pengguna untuk di-scan kasir. Kemudian, fitur tambahan dari GoPay ini ada 3, yaitu GoPay Coins, GoPay Later, dan tarik tunai. Untuk GoPay Coins ini, program loyalitas berupa cashback dalam bentuk koin. Kemudian GoPay Later itu layanan pinjam atau pay later. Kemudian tarik tunai, penarikan saldo GoPay melalui ATM tertentu. Nah, kemudian di sini ada implikasi aplikasi Gojek yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Maftuha. Baiklah, saya akan melanjutkan implikasi aplikasi dari aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu Gojek sudah ada di 50 kota di Indonesia. Dengan itu, Gojek menciptakan kesempatan dan memberikan dampak untuk individu, UMKM, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, Gojek tidak hanya menawarkan layanan transportasi secara online, namun aplikasi tersebut memiliki nilai atau value lebih seperti memberikan dampak sosial dan banyak peluang kerja untuk semua kalangan dan usia. Selanjutnya yaitu Gojek selalu memperluas target pemasarannya sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu tarifnya murah dan transparan. Kenapa demikian? Karena penggunaan ojek online tarifnya terbilang cukup terjangkau dan transparan sesuai dengan rute perjalanannya.
Semua tarif yang akan dibayar pengguna jasa sudah tertera dari awal pemesanan layanan ojek online dan tidak perlu ada lagi tawar-menawar harga sebagaimana yang sering terjadi pada ojek konvensional. Belum lagi, ojek online seringkali menawarkan sejumlah promo dan diskon menarik bagi penggunanya. Yang kedua yaitu lebih hemat waktu dan tenaga. Kelebihan lain dari menggunakan ojek online adalah lebih praktis dan hemat waktu serta tenaga. Pengguna jasa bisa memesan ojek di mana saja dan kapan saja, dan sopir ojek akan datang ke alamat sesuai dengan pesanan. Penumpang hanya perlu menunggu driver ojek, duduk di kursi boncengan, dan sampai di tempat tujuan lebih cepat. Yang ketiga adalah aman dan terpercaya. Kelebihan penggunaan ojek online lainnya adalah sistem pembayaran non-tunai, yaitu dengan menggunakan kartu kredit ataupun e-cash. Bahkan sejumlah penyedia layanan ojek online memberikan diskon bagi pengguna yang menggunakan pembayaran non-tunai dan lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu bisa membayar non-tunai. Yang kelima yaitu meningkatkan fleksibilitas bagi UMKM, dan keenam adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan pada aplikasi ini adalah kurangnya pemahaman driver terhadap keselamatan bekerja. Meskipun driver ojek online harus melalui registrasi terlebih dahulu untuk melengkapi sejumlah persyaratan dan ketentuan, nyatanya tidak semuanya memahami keselamatan di jalan raya. Dan hal ini tentunya membahayakan bila driver ojek online tidak memahami keselamatan berkendara. Yang kedua yaitu kemungkinan tersebarnya data pribadi. Ketika mendaftarkan diri dalam aplikasi Gojek, kita diwajibkan untuk mengisi sejumlah data pribadi termasuk nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Data-data tersebut sebenarnya ditujukan untuk memudahkan driver menghubungi konsumen ketika kesulitan menemukan jalan atau alamat. Namun demikian, ada beberapa kasus pengguna data pribadi tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga data hilang hanya dapat dikonsulkan secara online atau FAQ atau bantuan online. Pemulihan data juga akan sangat sulit karena hanya mengandalkan cloud provider. Yang ketiga yaitu jaringan sering bermasalah. Jaringan sering bermasalah yaitu suatu kekurangan penggunaan layanan ojek online. Hal ini cukup wajar karena aplikasi tersebut berbasis online. Tentunya ketika jaringan mengalami gangguan, maka baik driver maupun konsumen hanya bisa menunggu hingga jaringan pulih kembali dan bisa menggunakannya. Selain itu, aplikasi juga sering error karena jika memasuki jam sibuk atau rush hour. Sistemnya sering down sehingga customer tidak bisa memasang aplikasi Gojek. Yang terakhir yaitu harga dinamis atau sugar pricing. Sugar pricing ini bisa terjadi sewaktu-waktu pada waktu tertentu. Misalnya di jam sibuk atau cuaca buruk yang seringkali dianggap memberatkan pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu saran untuk aplikasi Gojek. Diharapkan pihak perusahaan Gojek dapat melakukan peningkatan kinerja atau performa layanan sehingga kebutuhan penumpang atau pengguna dapat terakomodir dengan baik. Yang kedua, itu sebaiknya pihak Gojek segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas pada bagian yang perlu mendapatkan perhatian lebih di atas. Yang terakhir, yaitu peningkatan pada fitur pembayaran yang diperbaharui, di mana pembayaran harus dilakukan di awal agar mengurangi terjadinya pesanan goib. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam era digital yang terus-menerus maju, di era perkembangan globalisasi ini, menuntut semua untuk peka dan jeli dalam menghadapi tantangan di berbagai bidang. Seperti aplikasi Gojek ini yang membawa banyak dampak positif bagi kehidupan sehari-hari, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui juga bahwa penggunaan teknologi digital harus dibekali dengan kemampuan dan keputusan bijak untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Baiklah, ini adalah daftar pustaka di mana kami mengambil sampel untuk diskusi kami. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Saya Maftuka dan rekan saya Seprima Laika. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.